A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini mari kita membahas madlulu syahadah. Materi akidah terkait tentang kandungan kalimat syahadat. Syahadat di sini mengandung 3 hal. Yang pertama adalah al-i'lan atau al-iqrar. Al-iqrar di sini adalah bermakna pengakuan. Jadi makna kandungan syahadat yang pertama adalah pengakuan. Bagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran? Misalnya dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian di ayat ke-81-nya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat sekalian, bahwa makna syahadat ini yang pertama adalah berisi ikrar atau pengakuan. Ikrar di sini adalah pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang berhak disembah, tidak ada yang lain. Tidak ada ilah selain Allah. Artinya masalah kita sudah jelas sekali terkait dengan akidah ini. Kemurnian akidah ini adalah semata-mata hanya kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beginilah syahadat. Kemudian yang kedua adalah al-qasam atau al-khalfu. Apa ini? Maksudnya adalah sumpah. Makna yang kedua adalah sumpah. Kita cek misalnya di Quran surat Al-Munafikun ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Attakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini dalam Quran surat Al-Munafikun ini menceritakan tentang bahwa orang yang bersumpah ini tidak main-main, tidak boleh main-main, karena akan berefek kepada dirinya sendiri, begitu. Mari kita cek misalnya di surat An-Nur ayat ke-6. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Jadi sumpah di sini adalah
sebuah pernyataan komitmen bahwa memang benar adalah Allah yang berhak disembah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Jadi berisi sumpah terkait syahadat ini. Ya. Kemudian misalnya di An-Nur ayat ke-8-nya, wa yadra'u anhal azaba an tashhada arba'a syahadati billah innahu laminal kazibin. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Nah, ini banyak hal ya terkait dengan penjelasan ayat ini. Namun pada intinya saya ingin memberikan bahwa makna syahadat ini yang kedua adalah isi kandungannya adalah terkait dengan sumpah. Ya, bahwa kita bersumpah bahwa tiada ilah selain Allah, kemudian ada Rasul adalah utusan Allah. Begitu. Kemudian yang ketiga maknanya adalah al-ahdu atau al-wa'du. Ya. Atau dalam bahasa lain yaitu al-misaq. Apa al-misaq? Yaitu perjanjian. Jadi makna syahadat yang ketiga atau isi kandungan yang ketiga itu adalah maknanya perjanjian syahadat itu. Ya, misalnya tadi di Al-Imran itu kan berisi dengan perjanjian. Ya, di Al-Imran ayat ke-18 itu. Kemudian misalnya di Al-Maidah ayat ke-7, dan ingatlah karunia Allah kepadamu. Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu ketika kamu mengatakan kami dengar dan kami taat. Ya, sami'na wa ata'na. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hatimu. Sahabat sekalian, bahwa makna yang ketiga terkait dengan kandungan syahadat ini berisi perjanjian antara hamba dengan Rabb-nya. Jadi kalau kita sudah bersyahadat, maknanya adalah kita sudah berjanji bahwa Allah adalah Rabb kita yang layak disembah, kemudian lagi-lagi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Maka ada konsekuensinya. Bagaimana konsekuensinya? Ketiga kandungan kata syahadat di sini ya akan menjadi iman. Ya, yang dikatakan apa? Iman atau keyakinan, begitu. Misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285, Allah menginformasikan bahwa Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Nah, di Al-Baqarah 285 itu sangat jelas. Begitu umat Islam ini ya diharuskan bahkan diwajibkan untuk senantiasa beriman kepada rukun iman. Begitu. Ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, ya. Dan seterusnya. Begitu. Kemudian dalam hadis misalnya al-imanu tasdiqun bil qalbi. Ya. Bahwa hati kita pun harus meyakini akan apa? Satu, ya. Al-iman di sini harus meyakini terkait tentang al-qaul. Apa al-qaul? Ya. Atau iqraru bil lisan. Apa itu iqraru bil lisan? Ya. Ikrar secara lisan atau ucapan. Dalam artian misalnya yang lain, makna lainnya adalah qaul. Gitu. Ya. Kemudian apa misalnya informasi Allah dalam Al-Munafikun ayat ke-1,
Ya. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya ketika ucapan mengatakan beriman namun hati tidak beriman, ya. Atau misalnya dibalik, tidak seperti itu. Jadi antara hati dan ucapan harus sama-sama beriman, begitu. Ya, ini ya. Jadi al-iman ini atau keyakinan di sini adalah terkait dengan yang pertama adalah iqraru bil lisan. Yang kedua adalah tasdikun bil qalbi. Tasdikun bil qalbi. Apa itu? Pembenaran dalam hati. Ya, bahwa iman di sini harus dibenarkan dalam hati. Bagaimana misalnya di Al-Hujurat ayat ke-15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itu loh orang-orang yang benar. Ya, sahabat sekalian. Jadi tidak cukup iman ini dimaknai dengan al-qaul atau al-iqraru bil lisan, tapi kemudian harus tasdiqun bil qalbi. Ada pembenaran dalam hati. Gitu. Yang ketiga adalah al-amal, ya, atau amalun bil arkan. Ya. Perbuatan amal. Gitu. Jadi ketika sudah diucapkan, kemudian dibenarkan di hati, kemudian diaplikasikan atau diimplementasikan dengan perbuatan. Misalnya di At-Taubah ayat 105, ya. Dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, di ayat di sini itu menandakan bahwa ya, kita harus senantiasa dalam hal apapun itu ada Allah yang melihat kita. Ya. Kemudian nanti akan ada makhluk-makhluk Allah, yaitu orang yang beriman yang akan melihat pekerjaan kita. Maka tugas kita itu bekerja, ya, melakukan kebaikan-kebaikan. Terkait dengan masalah nilai itu kita serahkan kepada Allah. Terkait dengan masalah pahala itu kita serahkan kepada Allah. Karena apa? Allah berjanji di sini, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nanti ada report, ada laporan di yaumil akhir nanti bahwa kita sudah melakukan A, melakukan B, C dan sebagainya. Ya. Nah, selanjutnya ketika tiga hal ini sudah dilakukan sebagai implementasi dari kandungan syahadat adalah apa? Al-istiqomah. Apa al-istiqomah? Konsisten. Konsisten kita dalam melakukannya. Ya, dari sikap kita, dari langkah kita, kita konsisten dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita yakini dalam hati, dengan apa yang kita perbuatkan. Kita harus konsisten. Ya. Misalnya dalam surat Hud ayat 112. Maka tetapkanlah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sahabat sekalian, nah, terkait dengan syahadat ini tidak main-main. Ya. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, qala amantu billah summa istaqim, kata Rasul. Bagaimana katanya? Ketika kamu sudah mengaku beriman kepada Allah, summa istaqim. Apa summa istaqim? Istiqomah, konsisten. Jangan sampai kita merasa bahwa kita banyak amalnya sehingga kita tidak melakukan amalan yang lain. Ya. Kita tidak tahu apakah ketika kita sedang melakukan kebaikan itu Allah mencabut nyawa kita. Insya Allah itu husnul khotimah. Tapi bagaimana ketika kita tidak istiqomah, kita melakukan apa yang memang Allah benci, Allah larang, ya? Kemudian Allah ambil nyawa kita,
Bagaimana? Ya, jadi kita harus istiqomah every time, setiap waktu. Karena kita tidak tahu ya, berapa detik lagi kita akan hidup, ya, berapa menit lagi kita akan hidup, berapa hari kita akan hidup. Jadi yang istiqomah kita tingkatkan, gitu ya, kewaspadaan kita. Setelah konsisten di sini, maka tentunya akan melahirkan yang pertama adalah asyaja'ah. Apa asyaja'ah? Keberanian. Ya. Allah menginformasikan dalam Al-Fussilat di sini ayat ke-30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqomah, yakin. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih. Dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sahabat sekalian, di sini Allah menginformasikan ketika kita dalam kondisi yang benar, dalam koridor jalan yang benar, maka kita tidak boleh takut. Kita harus berani. Karena kita di jalan yang benar. Ketika kita dalam koridor yang benar, ketika Allah cabut pun nyawa kita, maka insya Allah di sini Allah menginformasikan bahwa Allah akan memberikan jannahnya. Allah akan memberikan kehormatan yang luar biasa sebagai reward dari keistiqomahan kita. Kita harus berani. Orang yang beriman itu harus berani. Gak boleh banyak mengeluh. Harus berani. Apapun masalahnya berani. Begitu. Kalau misalnya koridor kita adalah kebenaran. Kemudian al-itmi'nan. Senantiasa kalau orang yang istiqomah itu akan dalam kondisi ketenangan. Ketenangan yang dimaksud adalah misalnya di surat Ar-Ra'du ayat ke-28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi nggak ada tuh ya. Nggak ada cara yang lain selain mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Toh Allah yang paling tahu siapa yang diciptakan ini, yaitu manusia. Allah yang paling tahu, karena Allah yang buat. Allah yang menciptakan kita. Maka kata Allah, ketika kamu ingin tentram dalam hidup, maka ingatlah Allah. Di sini berarti ada koridor konsisten di sini, ya. Kemudian ada pengimplementasian dari syahadatain, maka senantiasa akan tenang hidupnya, gitu, ya. Misalnya di Al-Imran ayat 173, ya, alladzina qala lahumun nasu innan nas qad jama'u lakum fahsyauhum fajadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itulah takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Jadi kalau misalnya kita istiqomah, syahadat kita sudah betul. Ketika ada orang yang menakut-nakuti sekalipun, sudah ingat langsung bahwa cukuplah Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil sebagai pelindung. Allah sebagai pelindung, gak usah takut, gak usah gentar. Tenang senantiasa, bertambah keimanannya. Ini adalah bukti dari bagaimana syahadat kita benar. Gitu. Ya. At-tafa'ulu. At-tafa'ulu di sini adalah ya tadi, ya, yang ketiga at-tafa'ulu ini adalah tadi ada optimisme. Jadi ketika ada istiqomah,
maka tadi lahirlah keberanian, asyaja'ah, lahirlah al-itmi'nan, ya. Kemudian yang terakhir adalah at-tafaul. Apa itu? Optimisme. Jadi senantiasa selalu berpikir positif dengan hal apapun. Ya, misalnya di Ali Imran ayat 160, jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maksudnya, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Tuh. Ini Ali Imran sangat jelas di ayat 160 ini bahwa tidak ada lagi kok. Jelas kok. Ya. Kita hanya berlindung hanya kepada Allah. Optimis kita. Gak usah takut. Ya. Kita harus tenang senantiasa. Kita optimis, berpikir positif. Ya. Ketika kita misalnya agak kesulitan dalam menerima pelajaran misalnya, berdoalah kepada Allah. Karena yang memberikan ilmu itu Allah. Ya. Sedangkan yang kita lakukan seperti duduk di majelis ilmu, ya, kita baca-baca kitab, kita baca-baca buku, itu adalah dalam rangka ikhtiar. Kita punya guru, itu dalam rangka ikhtiar. Sedangkan pada hakikatnya adalah Allah yang berikan ilmu. Ya. Maka kita harus berpikir positif. Dalam bahasa Sunda itu ada sebuah kalimat begitu ya. Jika cak ningang batu, laun-laun jadi legok. Artinya apa? Ketika air itu terus menetes ke batu yang padat luar biasa, yang keras, tapi kemudian dengan terus menetes satu demi satu, lama-kelamaan ternyata si batu tersebut berlubang begitu. Artinya apa? Ketika kita merasa ada kesulitan, maka kita berusaha lebih-lebih lagi dari yang lain. Ya. Mengulang, mengevaluasi. Gitu. Jangan sampai kita senantiasa melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Kita mendekat kepada Allah, kita meminta bahwa sesungguhnya hanya Allah yang berikan ilmu itu. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya ini hanya bisa tembus kepada cermin yang bersih, kepada jendela yang bersih. Coba kita cek misalnya cahaya matahari, kalau cerminnya atau jendela kitanya hitam gelap, itu cahaya tidak bisa masuk. Tapi kalau misalnya ya maksudnya terhalang debu dan sebagainya gitu ya. Tapi apabila misalnya si cermin itu atau jendela itu bening, ya, maka coba rumah kita itu tercahaya oleh matahari. Nah itulah begitu ilmu itu. Maka kita harus bersihkan senantiasa dari dosa-dosa. Maka dari ketiga hal tersebut, maka akan menghasilkan apa? As-sa'adah, kebahagiaan. Ya. As-sa'adah ini kebahagiaan. Di mana? Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Kita cek misalnya di Quran surat Ali Imran ayat 185. Ya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kullun nafsin za'iqatul maut. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ya, jadi mendapat garansi, ya, asy'adah. Ketika kita benar, pemahaman kita betul terkait tentang syahadat. Madlulu syahadat, kandungan syahadat. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah SWT dalam bingkai ridha Allah SWT, insyaallah. Baik, untuk sebagai menambah pengetahuan kita, ya, mudah-mudahan nanti kita bisa konsisten dalam keimanan kita. Kemudian kita juga bisa mengerjakan apa yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita baca-baca lagi, silakan di kitab-kitab yang lain atau di sumber-sumber yang lain untuk bisa menambah pengetahuan kita. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.